Kita ke penelpon berikutnya, ada Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi. Selamat pagi Bung Reno, selamat pagi Bu Kania. Selamat pagi Pak Ondo, silakan. Pak Ondo, apa menjadi catatan Anda? Ya, kita wajib bersyukur dengan ditemukannya obat gagal ginjal akut buat balita ini yang dari Singapura. Saya mengatakan ini mengakibatkan kita bisa memitigasi korban meninggal dari gagal ginjal balita. Dan juga dapat membuat ibu-ibu mulai tenang dan tidak paranoid lagi. Sebaran obat yang dibawa dari Singapura hendaknya sudah harus berada di seluruh provinsi. Dalam hal gagal ginjal akut, membuka mata kita. Di mana pengawasan obat kita? Kok bisa lolos obat sirup yang mengandung ethylene glycol dan diethylene glycol di luar ambang batas? Buktinya 5 produksi obat telah dilarang untuk diedarkan. Bila memang benar gara-gara ED dan DEG ini, harusnya Kepala BPOM bertanggung jawab secara moral. Di mana akibat pengawasan lemah, lebih dari 100 orang balita meninggal. Sudah bukan rahasia umum lagi, memang ada tim pengawas datang ke industri, tapi tiba di sana bla 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 pulang. Singapura itu negara kecil loh bukannya. Kok kita malah tidak punya obat antidotum atau sejenis antidotum itu? Wajar beberapa rakyat atau pejabat berobat ke Singapura karena memang ternyata mereka lebih cepat dari kita. Salah di mana kita? Apakah SDM-nya kurang cerdas? Apa teknologi kita ketinggalan? Atau anggaran untuk penelitian kita kecil? Ya biarlah Depkes yang menjawab. Terakhir, hati-hati Indonesia jago memalsukan. Nanti ada yang memalsukan antidotum palsu. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo, banyak poin yang disampaikan. Terus baik, banyak hal Mbak Kania yang kita tangkap begitu ya dari para pemirsa editorial media Indonesia pagi hari ini. Satu hal yang menjadi pertanyaan kita juga soal pengawasan obat tadi disampaikan oleh Pak Ondo. Kalau bisa ada 5 obat yang sejauh ini sudah ditarik begitu oleh BPOM izinnya sementara waktu, kenapa baru sekarang? Kenapa tidak sebelumnya? Berarti pengawasannya lemah untuk pengawasan kadar minimal senyawa-senyawa kimia yang berbahaya itu. Ini menjadi pertanyaan kita semua juga seperti pertanyaan Pak Ondo ini ya. Untuk BPOM, pengawasannya seperti apa? Pengawasannya seperti apa ya? Bahwa ini dia makanya yang pasti kan kalau tidak salah ya 5 merek yang kemudian sudah ditarik dari peredaran karena ya diketahui telah melebihi ambang batas gitu ya. Jadi bukan karena kandungannya juga begitu ya. Ini yang kemudian kita harus sedikit berhati-hati gitu ya. Karena memang dibutuhkan penelitian lebih lanjut gitu. Tadi juga disampaikan oleh Prof Dani gitu ya. Tapi memang kita sekarang pengen tahu pencegahannya seperti apa kalau kemudian diketahui. Karena ini kan berangkat kasusnya sebenarnya juga ada kasus di Gambia gitu yang diketahui ada penyebabnya itu juga obat gitu. Yang kemudian tidak masuk ke Indonesia sesungguhnya gitu. Tapi diketahui ada kandungan yang tadi teridentifikasi EG dan DEG yang kemudian dilakukan penelitian lagi dan ternyata ditemukan juga gitu dalam darah anak-anak yang menjadi korban untuk penyakit ini di Indonesia gitu. Nah, tapi maka dari itu definitif, penyebab definitif dan langkah definitif, langkah tegas itu dibutuhkan gitu, langkah segera gitu. Jangan sampai kemudian ya ini bagaimana ke depannya memastikan tidak lagi ada korban yang jatuh sampai meninggal dunia loh, karena ini kan 133. Betul. Itu baru ada update lagi dari perkembangan sebelumnya kan, kalau tidak salah 99, sekarang 133. Kenaikannya lumayan gitu, dan ini anak-anak kita gitu. Nah, paling tidak tadi kan Pak Ondo mengatakan paling tidak karena sudah ada obatnya ya ibu-ibu yang selama ini khawatir tidak tahu harus memberikan apa gitu, agak sedikit terobati kekhawatirannya gitu untuk melihat bahwa obatnya paling tidak penangkalnya ada gitu sekarang. Mbak Kania, masih banyak poin begitu ya menarik untuk kita simak dari hal-hal yang disampaikan oleh para penelpon kita pagi hari ini. Yang pertama menarik tadi membahas soal pendapat atau pertanyaan ini dari Pak Ondo bahwa negara Singapura yang negaranya kecil saja ini bisa memproduksi obat sedemikian rupa yang bisa menghilangkan atau mengobati racun dari ethylene glycol itu. Itu ya. Indonesia ini negara besar, tidak kurang orang pintar. Kenapa kok nggak bisa produksi obat sendiri? Itu kurang lebih pertanyaan Pak Ando kalau saya terjemahkan begitu ya. Iya. Kemudian dikatakan apa sih faktornya begitu? Apakah karena SDM, apa karena teknologi, ada anggaran, atau karena anggaran gitu. Ada banyak sekali sih faktor gitu ya. Bahwa ketahuan ternyata ya memang masih ada bolongnya gitu kan. Bagusnya itu kan, pembelajarannya itu kan. Ternyata gitu loh, kita tuh masih ketinggalan untuk hal-hal tertentu ya. Tapi ya ini menjadi PR gitu ke depannya.